Salam orang-orang terbahagia di dunia. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Yusuf Effendi Utapea. Saya memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Dan saat ini saya mulai gabung ya di chapter Fajar baru. Yang mau saya saksikan malam ini atau saat ini ya, mengenai pemulihan kesehatan gitu. Saya berusia 42 tahun dan saya memiliki pekerjaan di bidang kimia. Yang mau saya saksikan sejak 2019 bulan November saya mendapatkan berita buruk mengenai kesehatan saya. Ada benjolan di leher sebelah kanan dan itu membuat tidak nyaman dalam bekerja maupun beraktivitas ya. Saya coba lapor untuk mengecek kesehatan ini ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Saya divonis oleh dokter THT setempat saya mengidap kanker nasofaring. Saat itu saya merasa kaget, syok, dan sungguh luar biasa heran gitu ya, kok bisa sampai seperti itu vonisnya. Padahal hanya sebesar gundu ya, gundu atau kelereng anak kecil. Saya coba untuk tegar menerima kenyataan, dan ternyata dokter tetap mengatakan kalau ini benar-benar kanker dan harus mendapatkan satu pengobatan yang panjang jika saya mau sembuh. Lalu di bulan Desember di tahun yang sama 2019 saya harus mengikuti biopsi ya. Pada saat di biopsi itu saya untuk menentukan bagaimana saya kelanjutan, apakah harus disinar atau di kemoterapi. Tapi saya tidak mau, saya memilih untuk tidak hadir dalam rangkaian pengobatan itu, pemeriksaannya. Saya lebih memilih ke alternatif. Akhirnya alternatif yang saya lakukan itu tidak sehari 2 hari, melainkan selama satu tahun. Tahun 2019 Desember itu saya sudah mulai melirik alternatif. Di tahun 2020 full saya memilih pengobatan alternatif, dari mulai akar-akaran, dedaunan, hingga bermacam-macam pengobatan alternatif saya datangin gitu ya. Hasilnya untuk membuat saya menjadi lebih sehat dibanding saat itu saya terkena penyakit itu. Lalu kemudian di 2020 akhir, bukannya kesembuhan yang saya dapat, malah akhirnya kanker saya membesar di leher saya, dan yang tadinya hanya sebesar kelereng menjadi sebesar hampir sebesar kepala bayi. Kemudian dia berposisi di sini hingga kuping saya mengalami gangguan pendengaran sebelah kanan karena sudah tertutup oleh tumor itu, kanker itu. Lalu saya mencoba untuk mencari lagi alternatif yang lain.
tetap hasilnya begitu juga, bertambah lagi besar, bertambah besar. Lalu saya putuskan di bulan Maret saya sudah nyerah, saya harus benar-benar menjalani medis. Dan setelah saya jalani medis sejak Maret 2021, saya harus mengikuti beberapa rangkaian pengobatan yang baru, meliputi biopsi, pemeriksaan jantung, paru-paru, anestesi, nggak semuanya ya saya lakukan, hinggalah saya sampai ke tahap kemoterapi. 6 kali terapi kemoterapi dilakukan 3 minggu sekali, sebanyak 6 kali. Lalu tidak lupa pada saat kemo ke-5 dan ke-6 saya harus menjalani sinar radioterapi sebanyak 33 kali. Nah, pada saat penyinaran dilaksanakan saya harus menjalaninya setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu di rumah sakit swasta di Jakarta Barat, di Darmais. Nah, setelah pengobatan itu berjalan sekian lama, saya menyelesaikan, puji Tuhan menyelesaikannya di tahun 2002, tahun ini 11 Januari pengobatan saya selesai. Dan puji Tuhan, tumor yang besar kepala bayi tersebut mengecil hingga berkurang jauh lah gitu. Puji Tuhan, ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk mengalami kesembuhan yang daripadanya. Lalu di bulan April beberapa bulan lalu saya melakukan MRI dan kembali lagi puji Tuhan hasilnya bersih dari kanker. Sebelumnya saya sudah dinyatakan ya, stadium 4 oleh dokter THT dari Darmais. Nah, ternyata puji Tuhan saya bersih kanker setelah MRI dilakukan. Sampai saat ini saya masih menjalani terapi beberapa pengunyahan mulut ya, karena sinarnya yang terlalu keras gitu ya. Puji Tuhan, hingga saat ini saya bisa kembali lagi pulih, saya bisa bergabung lagi ke dalam chapter, walaupun sebelumnya via Zoom ya. Saya bisa lagi beraktivitas, bekerja normal kembali. Itu semua bukan karena kekuatan saya sanggup menjalani pengobatan tersebut, melainkan karena kemurahan Tuhan bagi saya. Terima kasih, kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua dan kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Terima kasih. Amin.